Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang ini baru saja kita menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Kita manfaatkan waktu yang sesingkat-singkatnya ini untuk kita bisa berdiskusi. Jikalau kita ini ada keraguan, ketidakpahaman tentang mengenal Allah dengan jalan mengenal akan diri, maka inilah waktu kita untuk bermuzakarah. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah telah menyampaikan pesannya kepada Rasulullah dalam cara atau metode berdakwah. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seruhlah, ajaklah, berikanlah pemahaman kepada umat ini, ayah ibu kita, orang kita cintai, tentang ilmu Allah, tentang pengenalan kepada Allah, yaitu dengan jalan hikmah. Jalan hikmah itu jalan yang penuh kearifan dan kehati-hatian. Kalau Ustadz ibaratkan seperti mengambil rambut di dalam tepung, tepungnya tidak berserakan, rambutnya tidak putus. Ajakan kita, seruan kita kepada anak, cucu dan menantu, mereka menerimanya, namun mereka tidak merasa diajari, tidak merasa kita tokoi dia. Itu namanya dengan arif dan bijaksana. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Pengajaran baik itu kata Nabi, khotibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikanlah dakwah itu, pengenalan diri Tuhan kepada keluarga dan umat ini sesuai dengan takaran kemampuan cara berpikirnya. Ya, jadi mesti diberikan dosis sesuai dengan ukurannya. Namun bagaimanapun kita tetap akan membimbing dan menuntun dia kepada yang sebenar-benarnya. Tentu melihat daripada kematangan, pemahaman dan ruhaninya. Namun kematangan dalam pemahaman ruhani mengenal Allah, tentu Allah yang membukakan rahasianya. Ketika dia telah ada keinginan untuk memahami lebih dalam siapa Allah, siapa aku, berarti yang di dalam kan sudah minta tuh. Nah, seorang guru mesti arif dalam menyikapi setiap persoalan, setiap pertanyaan, baik itu pada jamaah maupun tuh anak kita sendiri. Itu namanya mau'izah, ya. Menggunakan kata-kata bahasa yang cocok, yang sesuai. Ya, kalau bahasa Ustadz, kalau dia SD gunakanlah bahasa SD cara membimbingnya. Kalau SMP gunakanlah bahasa SMP. Kalau perguruan tinggi tentu dengan bahasa ilmiah, masuk akal logikanya. Kalau Ustadz, labai, kiye tentu dengan cara bermuzakarah, bermujadalah. Dan yang ketiga itu wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu dengan cara bermuzakarah, ya, dengan cara kita ini berdiskusi. Ya, karena dengan cara berdiskusi dan bermuzakarah, kita lebih mengenal, ingin tahu lebih dalam siapa Allah yang dimaksudkan oleh kita dan siapa pula Allah yang dimaksudkan oleh dia. Maka diskusi kita itu betul-betul mencari kebenaran di dalam kuliman la ilaha illallah. Bukan kita diskusi menunjukkan siapa yang pintar, siapa yang bodoh, siapa yang tinggi, siapa yang rendah, siapa yang dalam, siapa yang dangkal. Ya, bukan seperti itu. Tapi betul-betul kita membentangkan, membukakan akan kebenaran itu dengan jalan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Karena Nabi itu diutus Allah basyirah wan nadhirah. Jadi kalau kita sudah berdiskusi tentang Allah, disitulah Allah tuh senang. Ya,
Senang Allah kalau dirinya itu diceritakan. Supaya kita betul-betul menjadi hamba itu hamba indallah. Bukan hamba dalam bentuk pengakuan kita. Ya, umat ini kadang banyak mengaku dirinya hamba Allah. Padahal Allah tak kenal dengan dirinya. Kapan kamu kenal dengan aku? Ya, di mana kamu kenal dengan aku? Aku aja tak kenal dengan dirimu. Jadi, biarkan Allah yang mengangkat makom kita itu menjadi hamba dan kekasihnya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah menjadi hamba Allah atau belum? Tanyalah kepada Allah tuh. Ya. Nah, kalau tidak, baru kita ngaku-ngaku. Apa bedanya ada anak umur 10 tahun, 11 tahun, datang dia kepada kita, ngaku dia bahwa dia itu adalah anak kita. Mau enggak Bapak Ibu mengakui dia bahwa dia itu anak kita? Kan enggak. Nah, kenapa tidak mau kita ngakui? Dia ngaku-ngaku, dia enggak kenal dengan kita. Siapa dia itu, di mana dia kenal tuh? Pemahamannya, ya. Kalau kita ngaku-ngaku sebagai hamba Allah, ya, Allah aja tak kenal dengan kita, itu baru dalam bentuk pengakuan kita yang sebenarnya. Jadi yang diminta itu betul-betul hamba indallahnya, pengakuan menurut Allah. Jadi yang dikatakan hamba Allah itu sebenarnya adalah orang yang mengenal, orang yang sudah liqa, orang yang sudah bermuwajahah. Barulah itu katakan Habibullah. Karena kekasih Allah itu cuma satu, cuma Bapak Ibu, seorang ya. Sebanyak umat manusia di muka bumi kok yang menjadi hamba dan kekasih Allah itu cuma seorang. Siapa itu? Muhammad. Maka kenalilah Muhammad secara makna hakiki, kenali Muhammad secara makna majazi. Ya, barulah kita paham siapa kekasih Allah itu yang sebenarnya. Itu maknanya siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya adalah nyatanya wujud Allah yang disebut Muhammad, itu yang hamba Allah itu. Tapi kalau kita baru sebatas mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, ya, belum mengenal akan hakikat rahasia diri, itu baru namanya sepihak baru itu, ya. Jadi pahamilah secara zahir dan batin. Jadi inilah diskusi kita siang menjelang petang nanti untuk kita bermusyawarah. Silakan Bapak Ibu, tadi Ustadz sudah mengawali mukadimah kita, dan sekarang Ustadz serahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama kenalkan diri saya, nama Eko Waluyono, domisili DKI, asli dari Jawa Tengah. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan kru. Terima kasih yang tak terhingga bagaikan kita melihat pinggiran langit. Itu ungkapan saya. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya bertanya, ada beberapa. Dan sebelumnya saya mohon maaf barangkali pertanyaan saya ini tidak berkualitas atau mungkin karena saya masih dalam kebingungan, Pak. Pertama, saya kepingin tahu bagaimana cara berzikir agar supaya saya itu bisa bertemu dengan Allah dan atau Tuhannya. Yang kedua, bagaimana cara memahami atau merasakan bahwa kehendak apa yang akan saya lakukan itu merupakan kehendak Allah. Yang ketiga, seperti Ustadz katakan, ketika kita sudah bermakrifat, itu katanya ada suatu kenikmatan yang luar biasa. Lah yang saya tanyakan, bagaimanakah cara untuk bisa ada rasa menikmati itu? Yang selanjutnya, tadi mungkin sudah ada keterangan dari Ustadz mengenai
kematian jasad ketika keluar dari cangkangnya. Bagaimana caranya pada waktu kita itu nanti mati, terus kita kita mengikuti petunjuk yang keterangan Ustadz itu. Mungkin kurang lebihnya pertanyaan saya mungkin yang kurang kurang tertata kata-kata saya, memang saya tidak bisa ngomong apa-apa. Baca Quran pun saya terbata-bata, Pak Ustadz. Jadi saya di sini bermodalkan yakin saja. Yakin dan jalan gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dengan ketawadukan yang tinggi pada diri beliau, mudah-mudahan Ustadz mampu pula menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Mudah-mudahan kita semua paham dan mengerti yang menjadi buah pemikiran beliau. Dan jikalau Ustadz nanti lupa pertanyaan-pertanyaan beliau, nanti diingatkan Ustadz, karena tidak dicatat. Baik Bapak Ibu, tentang masalah zikir, ya. Allah katakan, uzkurullaha zikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Ingatlah Allah itu sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya itu berarti tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Kalau tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, sebanyak-banyak itu adalah 24 jam, daimun, sabbihu bukrata wa asila. Siang, ya, petang, ya, malam, pagi. Nah, 12 malamnya, 12 pula namanya siangnya itu. Jadi 24 jam. Jadi kita itu tidak boleh, ya, terputus hati kita dan rohani kita untuk mengingatkan Allah. Jikalaulah hati kita itu terputus mengingat Allah, maka disitulah letaknya suatu kekafiran, sehingga diri kita itu menjadi terhijab dengan Allah. Di mana letaknya menjadi suatu kekafiran? Lalu apa itu kafir? Nah, mesti paham. Kafir itu maknanya adalah tertutup. Apanya yang tertutup? Tertutup dari apa? Yang tertutup itu adalah hatinya daripada mengingat akan Allah. Ya. Maka orang yang tertutup hatinya untuk mengingat Allah, maka disitulah Rasul mengatakan wujuduka zanbun. Pada saat kita lupa dengan Allah, maka diri kita itu sudah berdosa. Di mana letak dosanya? Tanpa kita sadari, kita sudah merampok haknya Allah. Kita merasa diri kita ini yang beramal dan berbuat. Kita yang merasa kita ini yang berkata. Ya, dan selain sebagainya itu. Tanpa kita sadari, pada saat kita mengatakan diri kita yang berkata, sebenarnya kita sudah menafikan Allah. Allah itu tidak berkata, Allah itu bisu. Pada saat kita mengatakan bahwa kita ini yang memandang dan mendengar, tanpa kita sadari, kita sudah menafikan Allah. Allah itu adalah buta dan tuli. Pada saat kita mengatakan kita ini yang wujud dan yang berbuat, tanpa kita sadari, kita sudah menafikan Allah itu adalah tiada. Maka di situ letaknya wujudakan zanbun tadi itu. Maka ini lupa kita kepada Allah itu membuat kita itu berdosa. Makanya supaya kita tidak berdosa, tetaplah kita itu selalu mengingat Allah itu secara daimun, berkekalan, zahir dan batin. Kenapa kita mesti mengingat Allah itu berkekalan, zahir dan batin? Karena Allah sendiri telah mengutarakan kepada kita atas nikmat dan karunia-Nya. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Aku sebagai Allah telah menyempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Jadi maksudnya, kalaulah kita mengenal Allah, kenalilah diriku secara zahir, kenalilah diriku secara batin. Kalau kamu ingin mengenal dirimu, kenalilah dirimu yang zahir, kenali pula dirimu yang batin. Kalau kamu ingat aku, ingatlah aku secara zahir dan ingatlah aku secara batin. Jadi amalan yang berkekalan yang dikatakan daimun 24 jam itu, inilah yang dikehendaki oleh Allah sebenarnya. Karena Allah katakan
wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Amal yang berkekalan itu khairun inda rabbika, itu lebih baik dalam pandangan Allah. Sehingga hati kita, ruhani kita tetap aktif, tetap dia terkoneksi, terhubung dengan Allah. Ya. Makanya supaya hati kita itu terkoneksi, terhubung dengan Allah, maka jangan kita lupakan Allah dari setiap gerak dan diam kita ini. Ini yang diingatkan Nabi kepada kita, kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Jadilah kamu selalu hidup bersama Allah. Jangan hidup itu bersama nafsu. Jangan hidup itu bersama diri. Jangan hidup itu bersama keakuan. Tapi hiduplah bersama Allah. Hidup bersama Allah, mati bersama Allah. Melihat bersama Allah, mendengar bersama Allah. Berbuat, bertingkah laku, tetap bersama Allah. Kalau kita belum mampu menggapai cara hidup bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kamu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Ya. Artinya apa? Carilah kawan, carilah sahabat, cari guru, cari mursyid, yang mana kawan, sahabat, guru, dan mursyid itu telah bersama Allah. Maka ikutilah mereka. Inilah pesan Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari dan ikuti olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Orang yang tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu tentu orang yang telah bersama Allah. Orang yang tidak ada lagi jarak, ijab dan tabir antara dirinya dengan Allah. Betul-betul telah rapat dia dengan Tuhan itu. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum. Nah, kenapa kita mesti cari mereka? Fa innahu yusiluka ilallah. Kalau kita sudah temui mereka yang telah bersama Allah, yang dikatakan namanya mursyid rohani, karena dia adalah pewaris Nabi, dialah orang yang bersama Allah, dia orang yang berliqah dengan Allah, maka raih ilmunya, ambil ilmunya, kuras ilmunya. Karena dia mampu menghantarkan kita, menunjukkan jalan kepada kita, betul-betul jalan yang lurus, terang dan selamat, bagaimana kita itu bersama Allah. Maka inilah pesannya Nabi kepada kita. Dibukakan Nabi rahasia hidup dan mati itu kepada kita ini. Masalul ladzina yazkurunallah wal ladzina la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang bersama Allah, orang yang berkekalan daimun bersama Allah 24 jam, dengan orang yang tidak berkekalan, dengan orang yang tidak terkoneksi ruhaninya bersama Allah, orang yang lupa dan orang lalai, maka perumpamaan mereka itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup itu adalah orang yang berkekalan dengan Allah, ingat. Orang yang mati itu, walaupun dia bisa melihat, mendengar, dan berkata, ketika rohaninya itu putus, tidak terhubung dengan Allah, maka hakikatnya dirinya itu adalah mati. Nah, lalu bagaimana supaya kita berkekalan bersama Allah? Tentu kita berzikir. Maka zikir yang kita lakukan itu mesti zikir yang 24 jam. Zikir 24 jam itu mana lapasnya yang mesti kita amalkan? Tentu namanya kita menuntut, namanya kita belajar tadi, mencari zikir yang terbaik. Walaupun semua zikir itu baik, subhanallah baik itu, alhamdulillah baik, Allahu Akbar baik, semuanya baik. Tapi carilah namanya Ismul Al-A'zam, kumpulan semua zikir itu. Disitulah dikatakan oleh baginda Rasul, ya, melalui firman Allah tadi, ya, innahu fa'lam la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu bahwa tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih sempurna, melainkan menyatakan
Tidak ada Allah yang wujud, yang nyata, yang terang, yang pantas disembah, diibadati, dituju, dicari dan dinyatakan hanya Allah semata-mata. Ini yang disebut namanya kalimatun thayyibah. Kalimatun thayyibah itu ini yang disebut juga namanya kalimatut tauhid. Ini yang dikatakan namanya kalimatul birri, kalimatul taqwa, kalimatul asyad, kalimatul ikhlas. Mana lafaznya itu? Lafaz kalimatun thayyibah, kalimatut tauhid, at-taqwa, birri, asyad itu tiada lain adalah la ilaha illallah. Kalaulah lafaz la ilaha illallah itu adalah kalimatun thayyibah, apa rahasianya? Kata Nabi, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, baginya itu adalah surga. Sebabnya apa? La ilaha illallah miftahul jannah. Karena la ilaha illallah itu tiada lain adalah anak kuncinya surga. Maka amalkanlah zikir la ilaha illallah itu 24 jam. Lalu bagaimana cara mengamalkan zikir la ilaha illallah itu 24 jam secara daimun dan berkekalan? Yang disebut namanya zikir Ismul Al-Azam. Amalkan secara ilmu syariat, secara ilmu tarekat, secara ilmu hakikat, dan secara ilmu ma'rifat. Sehingga kita betul-betul tidak ada ruang dan waktu yang tidak bersama Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Allah tadi itu, wal baqiyatus sholihatun khairun 'inda rabbika. Amal soleh yang berkekalan itu, itulah sebenarnya yang diminta Allah kepada kita. Mengamalkan zikir la ilaha illallah secara syariat, tentu ada makomnya, ada kafiatnya. Maka zikir la ilaha illallah secara ilmu syariat tetap dimakomkan dia pada diri kita ini. Jangan zikir itu keluar diri. La itu di pusat, ilaha di dada kanan, illa di ubun-ubun, Allahnya di dada kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kenapa mesti begitu? Karena pada diri kita ini, kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Hatimu itu penuh dengan penyakit. Kalau kamu tidak mau membersihkan hatimu yang penuh dengan penyakit, bukan aku kurangi penyakitnya, tapi aku tambah-tambah penyakit yang ada dalam dirimu itu. Jadi, zikir la ilaha illallah itu ya ada makom-makomnya, ya. Dan itulah jalan untuk membersihkan tubuh kita ini secara zahir. Yang kedua, amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir tarekat. Zikir tarekat itu yang disebut namanya zikir kolbu, zikir hati. Bagaimana cara mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir tarekat? Kita tidak lagi menyebut la ilaha illallah, tapi ambillah kulima Allah, lafaz Allah itu, lalu jadikanlah itu menjadi zikir kolbu. Makanya ini yang Allah maksud, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Sebut nama Rabbmu itu. Nama Rabb kita itu, ya, yang disebut namanya Ismu Zat, itu adalah Allah. Walaupun kita menyebut Allah, 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 sebenarnya kita sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir kolbu, dalam bentuk zikir hati. Nah, makanya zikir Allah itu untuk membersihkan hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalkanlah zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikat. Bagaimana cara mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikat? Kita tidak menyebut lafaz la ilaha illallah, tidak lagi menyebut Allah Allah. Cukup ambil kalimah hu-nya tuh, kalimah hu pada huruf Allah, maka itu yang dijadikan menjadi zikir nafas. Naiknya nafas hu, turun nafas itu adalah Allah. Atau masuknya hu, keluarnya Allah. Namun dia tiada dilafazkan. Kalau tiada dilafazkan,
berarti dirasakan. Nah, ya. Jadi ketika kita paham naik turunnya napas itu adalah hu Allah, sebenarnya Bapak Ibu sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hakikat, zikir nafas. Kemudian amalkanlah zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir ma'rifat. Nah, zikir ma'rifat itu yang disebut namanya zikir sir. La ilaha illallah lah kita jadikan zikir syariat. Allah kita jadikan zikir hati. Kalimat hu kita jadikan zikir nafas. Lalu apa kalimatnya lagi? Tidak ada lagi. Karena tidak ada yang mau diambil lagi di situ. Kenapa? Karena zikir la ilaha illallah, Allah itu udah kembali dia kepada kekosongan. Kullu syai'in yarji'u ila asolihi. Tiap segala sesuatu yang kamu lafazkan, kembalikan dia kepada asalnya. Itulah yang dikatakan zikir la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya suara dan huruf melainkan Allah. Allah itu bukan lafaz, itu yang Allah. Yang dikatakan Allah itu tak bisa disebut lagi, tak bisa dibunyikan. Kalau dibunyikan, dilafazkan, dia bersifat jatuhnya. Berarti pahamnya adalah hu. Hu itu jangan pula disebut hu. Bukan begitu. Tapi hu itu maksudnya aku Allah. Aku Allah itu tidak pula dilafazkan. Cukup dipahami dan disadari bahwa kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh, sir itu hu. Setiap gerak, setiap diam itu hu. Setiap pandangan hu. Setiap yang didengar hu. Setiap apapun yang kita sebut, yang kita rasakan itu hu. Di situ letaknya la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang wujud yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, bergerak, duduk, diam dan berbaring melainkan hu, aku, kata Allah. Kullu syai'in halikun. Kalau kita bisa melihat sesuatu, apapun namanya, sesuatu yang kamu lihat itu tidak ada. Kalau sesuatu itu tidak ada, yang ada illa wajahu, yang ada cuma dia. Berarti segala yang ada itu yang hu, segala yang wujud itu yang hu. Inilah mengamalkan zikir hu yang disebut namanya zikir sir atau zikir sirul asrar. Jadi ketika kita mampu memahami, mampu kita mengamalkan dan mempraktekannya, itu kita sudah 24 jam itu. Sekarang bagaimana cara mendudukkan yang sebenarnya? Apakah zikir la ilaha illallah itu waktu kita berjalan disebut la ilaha illallah? Kan tidak tepat. Walaupun kita berzikir benar, nggak salah. Nggak ada salahnya kalau kita berzikir sambil berjalan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma tidak arif dan tidak bijaksana. Ya kan? Diginikan orang kita nanti apa jalan kan naik di ngaji itu ya Ustaz Iswardi itu. Jadi mesti arif, mesti bijaksana kita. Zikir la ilaha illallah itu diamalkan setelah kita habis sholat fardu, habis sholat sunat. Pakai itu. Ketika kita telah berdiri dari sajadah, dan keluar kita dari rumah beraktivitas kita, mana yang nyaman kita dalam berzikir? Apakah zikir hati yang kita pakai atau zikir nafas? Oh, zikir hati nyaman, pakai itu. Tapi kadangkala kita mengamalkan zikir hati Allah, pada saat kita makan agak tasadak juga. Kan itu payah. Oh, masuk kita kepada zikir nafas, itu nyaman kita. Mungkin nyaman waktu merokok. Kita macam bincang. Bapak sakit? Enggak. Kayak orang penyakit asma gitu. Yang lebih nyaman daripada itu, sadari, pahami sesadar-sadarnya bahwa semua gerak dan diam, segala yang wujud dan segala yang ada itu adalah hu tadi. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa berzikir hati, bisa berzikir nafas. Kalau Ustaz gimana? Tak payah zikir dulu.
Ustadz nyamannya pada saat seperti ini, ya, itu Ustadz duduknya pada zikir sirul asror, pada zikir sir atau zikir ma'rifat. Zikir sir, sirul asror, zikir ma'rifat itu, ya, tidak ada lagi melafazkan, tidak ada lagi bahasanya mengingat. Kalau Bapak Ibu mengingat, tadu lupa nama itu. Lupa itu Pak. Lupa Pak, lupa. Ya, lupa. Ketika Bapak ingat itu tanda lupa itu. Makanya orang yang ingat itu adalah orang yang tidak ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenarnya ingat. Maknanya jangan diingat-ingat lagi. Makin ingat makin jauh Allah tuh. Makanya cukup disadari dan dipahami Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Kalau Allah wujud, Allah yang ada, maka segala yang ada, segala yang wujud itu adalah nyatanya dirinya. Itu maksudnya paham itu. Jadi itu udah 24 jam tuh Bapak Ibu cara mempraktekannya lagi. Makanya dalam hal mengamalkan zikir ada dua metode sebenarnya. Ada disebut namanya zikir hasanat, ada disebut namanya zikir darajat. Kalau zikir darajat itu pakai kafiat. Habis kita sholat, istighfar, astagfirullahaladzim. Kita dalam keadaan beruduk. Supaya ada konsentrasi kita melatih, menghubungkan rohani untuk kita bisa bermi'raj dengan Allah. Zikir hasanat, apakah kita masih beruduk atau kita dah lepas wuduk kita, ketika kita naik motor, naik mobil, berjalan, memasak, mencuci, menggosok, ya, itu tak perlu pakai kafiat-kafiat, mau batal wuduk kita atau tidak. Itu yang disebut namanya zikir hasanat, 24 jam dia. Jadi mengingat Allah itu tidak dibatasi oleh tempat, oleh waktu dan keadaan diri. Bagi ibu-ibu, mungkin ada masa halangannya. Apakah ketika kita halangan kita tidak mengingat Allah? Ya, tidak ada halangannya mengingat Allah. Mengingat Allah itu 24 jam. Halangan kita itu pada saat datang bulan melakukan ibadah-ibadah mahdhah. Ya kan? Seperti sholat contohnya. Ya kan? Atau puasa. Itu tak boleh. Tapi berzikir mengingat Allah itu ya boleh 24 jam. Sebab kalau kita tidak berzikir 24 jam, masuk kita kamar mandi. Haram hukumnya berzikir kamar mandi. Terjelantang di kamar mandi itu apa pindah sialah ke rumah. Terjatuh Pak, terjatuh. Dia masuk kamar mandi itu terjatuh, dia tergelincir kan? Kena ini ya, langsung berpindah. Di mana mau gini itu? Itu tuh. Pada saat kita seperti itu, lupa kita akan Allah, berada dalam keadaan zulumat kita itu. Berarti di kamar mandi pun mengingat Allah. Tetap kita berzikir. Namun zikir apa yang kita amalkan di dalam kamar mandi waktu jongkok? Jangan zikir la ilaha illallah secara syariat. Amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hati, atau zikir nafas, atau zikir sir. Kalau kita sebut la ilaha illallah, la ilaha, ya kena hukum syariat lah kita. Diharamkan orang kita nih. Sesat kamu nih, masa di kamar mandi jongkok kamu berzikir. Jadi sesuatu ya, kalau itu dizahirkan di tempat kamar mandi, itu memunculkan hukum pikir ya. Contohlah Bapak Ibu, di dalam perut kita ini ada kotoran, ada kemihan. Barusan kita sholat. Sana sholat Bapak Ibu kira-kira tadi itu membawa kemih kotoran tuh. Sah atau tidak tuh? Sah Pak? Ya sah. Sah Pak? Sah. Kenapa sah Pak? Kenapa sah? Iya, karena dia di dalam. Jadi kalau di dalam dia tetap sah, ya kan? Tetap sah. Karena tidak kena hukum syara, tidak kena hukum fikih. Begitulah kita memahami. Kalau kita di kamar kecil, kamar mandi, kalau dizahirkan dia, menjadi haram hukumnya. Tapi kalau kita diam saja, hati aja tidak ada haramnya. Kan uzkurullah zikran katsira. Ingatlah aku ini 24 jam. Tidak boleh putus. Makanya mengamalkan zikir itu mesti berilmu. Sebab Nabi katakan, man amila bila ilmin dolal. Siapa yang mengamalkan zikir
tapi tidak berilmu mengamalkannya, ya, tetap dia berada dalam keadaan sesat nanti itu. Jadi zikir asrar itu, zikir sir itu bisa dengan rasa, pikiran atau akal, Ustaz? Bukan dengan rasa, bukan dengan pikiran. Cukup Mengingat itu. ya, tidak perlu mengingat lagi. Diam aja. Diam, tapi Bapak diam itu di dalam paham. Nah, contoh saya sampaikan. Ntar Pak ya, Bapak nyambung ini Pak ya. Iya. Ini apa namanya nih Pak? Mic. Mic ini wujud nih? Nyata, terang, jelas. Kalau ini mic wujud nyata, terang, dan jelas, Bapak diam saja. Ketika Bapak diam, tidak Bapak sebut ini mic, ya, wujud nyata, terang, dan jelas. Apakah ini bukan mic? Nah, apakah mic ini tidak wujud? Apakah dia tidak nyata? Apakah dia tidak terang? Apakah dia tidak jelas? Tetap ini adalah mic, wujud, nyata, terang, dan jelas walaupun Bapak itu diam. Lalu kenapa Bapak sebut ini mic, wujud, nyata, terang, dan jelas? Kita sebutkan ini mic, wujud, nyata, terang, dan jelas untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada kawan yang tidak paham dia yang mana yang mic itu. Ini mic nyata, wujud, dan terang. Itu maksudnya. Ketika Bapak Ibu dah paham bahwa Allah itu wujud secara mutlak, tak ada wujud yang lain. Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata, dia mengetahui, dia berkuasa, berkehendak, dan dia yang hidup. Walaupun Bapak Ibu diam saja, apakah Allah itu tidak wujud? Apakah Allah itu tidak sama basar kalam? Tetap sama basar kalam. Apakah dia tidak ilmu kuda iradah hayat? Tetap dia kuda iradat hayat walaupun kita diam. Berarti diam yang Ustaz maksudkan itu diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran yang tinggi. Berarti cukup dimengerti aja. Bukan kita tidak berbicara. Bukan kita anyang-anyang tetap kita berbicara, tetap kita berbuat, tapi kita paham yang berbicara itu dia, yang berbuat itu dia. Itu yang dimaksud zikir sirul asrar. Jadi tidak perlu pula Bapak rasa-rasakan dulu. Karena yang dirasakan dengan yang merasakan satu juga orangnya tuh. Tidak dua, orangnya satu juga tuh. Ya. Itu mesti dipahami. Jadi ini yang sebut namanya pengamalan zikir.